Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Imam Syafi'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Momen pagi hari ini adalah sebuah momen yang sangat bernilai dan berharga bagi kita semuanya. Kita berada di bulan yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita berada di tempat yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terbaik di atas muka bumi ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam aktivitas amaliyah yang insya Allah juga dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi dengan waktu pagi, yang mana waktu pagi ini adalah waktu yang barokah bagi kaum muslimin, bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat dulu begitu antusias dengan apapun yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah barokah, yaitu zada khairuhu, bertambah kebaikannya. Berikan barokah untuk umatku di waktu pagi harinya. Maka para sahabat begitu satu kali mendengar apapun yang disabdakan Rasulullah, mereka begitu antusias untuk melaksanakan jika itu perintah, meninggalkan jika itu larangan, bersemangat jika itu anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan doa tersebut para sahabat selalu bersemangat di waktu pagi hari. Aktivitas-aktivitas para sahabat betul-betul dilakukan lebih awal di pagi hari karena berharap dapatnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Termasuk dalam perkara-perkara dunia, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pagi dalam beraktivitas dan mereka membuktikan benar-benar Allah berikan barokah kepada mereka dalam urusan dunia mereka, lebih-lebih jika itu urusan akhirat. Maka kajian atau nasihat yang kita terima di waktu pagi hari idealnya lebih
maksimal bisa kita tangkap, bisa kita resapi dan bisa kita pahami serta kita amalkan. Dulu ketika sahabat Al-Irbad bin Sariyah, sebagaimana dalam hadis dalam Al-Arba'in An-Nawawi hadis nomor 28, sahabat Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, ketika beliau menceritakan kepada kita, beliau mengatakan, wa'azona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub badarafat minhal uyun fakulna ka'annaha mau'izatun muaddi fa'ausina. Kata sahabat Al-Irban bin Sariyah, suatu kali Rasulullah memberikan nasihat mau'izah kepada kami dengan nasihat yang membuat hati kami bergetar, dengan nasihat yang membuat air mata kami bercucuran. Dan kami mengatakan, wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat-nasihat terakhir engkau, maka berilah kami nasihat. Dan para ulama ketika mensyarah hadis ini menjelaskan bahwa nasihat yang disampaikan Rasulullah yang membuat air mata para sahabat mengalir dengan derasnya dan membuat hati mereka bergetar, itu diantaranya karena ada beberapa faktor yang mendukung. Yang pertama, pembicaranya. Pembicaranya adalah manusia terbaik yang memiliki salah satu mukjizat jawami'ul kalim, ucapan yang singkat namun penuh dengan makna. Pembicaranya seorang pembicara super, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, audiennya, para pendengarnya adalah para sahabat Nabi SAW. Manusia-manusia pilihan yang sengaja dipilih oleh Allah menjadi teman-teman setia Rasulullah SAW dan generasi terbaik. Maka pembicaranya manusia terbaik, pendengarnya manusia-manusia pilihan yang terbaik setelah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, tema yang diusung, yang disampaikan Rasulullah waktu itu betul-betul tema yang sangat baik, tema yang betul-betul masuk ke dalam relung hati para sahabat. Mereka begitu merasakan apa yang disampaikan Rasulullah adalah masalah-masalah yang penting, sampai mereka mengatakan, ini sepertinya nasihat terakhir wahai Rasulullah. Mereka punya feeling bahwa ini nasihat yang disampaikan seseorang yang akan pergi jauh, seseorang yang akan berpisah, sehingga temanya betul-betul luar biasa waktu itu. Nah, yang terakhir kata para ulama, waktu yang pas, yang tepat, itu timingnya. Pembicaranya hebat, pendengarnya hebat, temanya bagus, waktunya juga kondusif, yaitu pada waktu selesai sholat subuh waktu itu Rasulullah menyampaikan nasihat kepada para sahabat Nabi SAW. Maka juga mudah-mudahan termasuk kita pada pagi hari ini, ibarat handphone semalam kita matikan, kemudian kita nyalakan kembali di pagi hari dalam keadaan fresh. Mudah-mudahan juga kita setelah beberapa jam diistirahatkan, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangun dalam keadaan fresh. Dan kita berharap pada pagi hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan duduk di dalam majelis ilmu, duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha bila tidak ada perkara yang memberatkan kita, kita tidak membiasakan tidur kembali setelah salat subuh, kecuali yang mungkin semalaman sudah capek, ngantuk ya. Mungkin karena ibadah, mungkin karena urusan-urusan keluarga yang menyita waktu, mungkin juga karena shift malam bekerja sehingga ngantuk di pagi harinya. Tapi bila kita sudah tidur cukup, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita diberikan kebugaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila di antara teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ada yang ngantuk, maka tidak masalah ya, dipersilakan santai, bersandar ya, karena sudah datang ke masjid ini juga alhamdulillah ya. Namun mudah-mudahan bila kita bugar lebih baik. Khawatir kalau nanti tertidur dan hanya potongan terakhir yang didengar, nanti salah paham.
Sebagaimana seorang khotib mengatakan kepada jamaahnya, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Pas pulang ngambil sandal yang paling baik. Ya, sandal yang jelek ditinggalkan. Itu cuma cerita bohong ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala bersama-sama menunaikan perintah Allah, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan di dalam kesabaran. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini tema yang akan sama-sama kita bahas bersama yaitu orang-orang yang didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, doa adalah ibadah yang paling utama. Sebagaimana juga as-shalah, itu salat, juga maknanya ad-du'a, yaitu berdoa. Ketika seseorang itu meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ menunjukkan bahwa hamba tersebut betul-betul merasa lemah, merasa miskin, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah bentuk merendahkan diri di hadapan Allah, dan ini adalah ibadah yang paling utama. Makanya Rasulullah menyatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Dalam hadis yang lain, ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Karena ketika seseorang itu berdoa kepada Allah, maka itu bentuk merendahkan diri, dan inilah hakikat penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat dikatakan sebagai utama-utamanya ibadah, karena salat itu adalah doa. Mayoritas isi dari bacaan salat kita adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, tentunya secara umum kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak doa yang kita panjatkan, semakin banyak permintaan kita kepada Allah, maka Allah semakin cinta dan semakin suka. Berbeda dengan makhluk, bila diminta terus-menerus, walaupun yang minta adalah orang-orang yang dicintai, maka ada batasnya, ada titik jenuhnya. Seorang ayah diminta terus sama anak-anaknya, walaupun cinta kepada anaknya, tapi ada batasannya, ada batas kemampuannya, bahkan ada batas tingkat kejenuhannya. Diminta terus diberikan, diminta dikasih, lama-lama juga capek. Begitu pula seorang suami diminta oleh istrinya, misalkan minta nambah belanja dan lain-lainnya ya. Nah, minta lagi terus, maka ada batasannya. Ya, cuman minta yang satu ini, Abu Hamam yang tertawa ini, yang itu enggak minta ya, minta yang lainnya. Minta terus, akhirnya juga suami ada bosannya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak permintaan kita kepadanya, semakin suka dan semakin cinta kepada kita. Oleh karena itu kita sangat-sangat dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, dalam rangkaian ayat tentang puasa, kita tahu dalam surat Al-Baqarah dari mulai ayat 183 ayat-ayat tentang puasa, maka di ayat 186 Allah Subhanahu wa taala membahas tentang doa. Ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan ini juga ada kaitannya dengan anjuran memperbanyak doa. Di mana Allah menyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, poin pertama, kita sendiri sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana tentang hukumnya orang yang minta doa kepada orang lain? Ya. Karena bisa jadi ada orang yang meminta kepada orang-orang yang dianggap solih,
memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala lalu minta doanya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau ditanya tentang bagaimana hukumnya meminta doa kepada orang lain. Maka ini ada jawaban yang begitu menarik dari beliau. Beliau mengatakan bahwa secara umum ketika Rasulullah SAW membaiat para sahabat, maka satu poin yang dipesankan Rasulullah SAW adalah janganlah kalian sekalipun meminta apapun kepada orang lain. Jangan meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat itu para sahabat betul-betul menjaga diri jangan sampai minta bantuan kepada orang lain waktu itu. Sampai ada di antara mereka naik unta, tongkatnya terjatuh, tidak mau nyuruh orang lain. Ingat sabda Rasulullah waktu mereka membaiat Rasulullah, jangan minta apapun kepada orang lain. Sehingga mereka tidak mau merepotkan orang lain waktu itu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meminta doa kepada orang lain, terutama yang dianggap orang ini saleh, orang ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keburukan, ada beberapa mudarat yang perlu kita hati-hati di dalamnya. Yang pertama, meminta doa dari orang lain, terutama dari orang-orang saleh yang kita anggap saleh. Yang pertama, dikhawatirkan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita sendiri. Dengan kata lain, wah saya ini kalau doa gak akan dikabulkan, minta orang lain saja. Ini adalah dugaan, sangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memang minta doa orang lain dan menganggap bahwa doa kita tidak mungkin dikabulkan, ini adalah perkara yang tercela dalam agama ini, dan ini termasuk bahaya juga bila kita terus melakukan seperti ini. Kita menganggap doa kita tidak akan dikabulkan sehingga minta kepada doanya orang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan ketika kita sering meminta doa seseorang, maka orang yang kita mintai tergelincir merasa bahwa dirinya dibutuhkan dan memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang dimintai doanya merasa ujub. Wah, orang-orang minta doa ke saya, berarti saya ini orang soleh, berarti doa saya dikabulkan, sampai mereka berbondong-bondong datang minta doanya saya. Ini sangat rentan sekali ketika terlalu sering seseorang dimintai doa oleh orang lain. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, bila memang minta doa kepada orang lain dengan alasan karena kita tidak pede meminta kepada Allah, menganggap doa kita tidak dikabulkan, ini adalah keburukan tentunya. Dan juga ada keburukan bagi orang yang dimintai doa, dikhawatirkan dia terjatuh dalam ujub. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, ada penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa jika kita minta doa orang lain dengan harapan agar orang yang kita mintai mendapatkan kebaikan juga, bukan hanya kita, maka ini artinya memberikan peluang pahala kepada orang lain. Sehingga beliau mengatakan tetap kita maksimalkan doa kita sendiri, seraya minta doa orang lain tidak masalah, dengan niat agar orang tersebut juga mendapatkan pahala dan manfaat dari permintaan kita. Dan pada faktanya Rasulullah SAW, begitu pula para sahabat, dalam momen-momen tertentu meminta doa orang lain. Ketika Umar ibn Khattab melaksanakan ibadah haji, Rasulullah meminta kepada Umar, wahai Umar, doakan saya. Kemudian juga Rasulullah berpesan kepada Umar sendiri. Beliau mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, yaitu Uwais dari kampung Qarn di Yaman, dari suku Murad, di mana dia seorang laki-laki, seorang anak yang yatim, kemudian pernah terjangkit penyakit kusta dan Allah sembuhkan, kemudian masih ada sisa di tangannya seukuran uang dirham gitu ya. Rasulullah mengatakannya, beliau belum pernah ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Wahai Umar, jika kamu bertemu dengan seseorang yang bernama Uwais dari desa Qarn,
dari suku Murad di Yaman, dan dengan ada tanda yaitu dia pernah sakit belang, sakit kusta yang tersisa di kulitnya, maka jika ketemu dengannya mintalah doanya dan mintalah kepadanya agar engkau dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika di masa kekhalifahan beliau pun akhirnya bertemu dengan Uwais dan meminta doanya. Maka ini contoh di mana Rasulullah meminta doa orang lain dan juga menganjurkan Umar untuk meminta doanya Uwais Al-Qarni. Kemudian juga terjadi di zaman Nabi SAW, ada beberapa orang yang meminta doanya Rasulullah SAW. Di antaranya ketika Rasulullah berkunjung ke rumah Ummu Sulaim, ibunda dari sahabat Anas bin Malik. Setelah beliau melaksanakan sholat 2 rakaat di rumah Ummu Sulaim, kemudian Rasulullah mendoakan kebaikan untuk keluarga Ummu Sulaim. Selesai berdoa, Ummu Sulaim meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan khodim kecilmu ini, yaitu Anas bin Malik. Artinya meminta, ya Rasulullah, doakan anak saya di mana dia adalah pembantu kecilmu wahai Rasulullah. Maka doa yang dipanjatkan Rasulullah sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa bariklah. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya Anas bin Malik dan berikan barokah kepadanya. Diperbanyak anak dan harta dan diberikan barokah, bukan hanya banyak tapi barokah. Maka doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anas bin Malik adalah sahabat Ansor yang paling kaya dan beliau berumur panjang sampai berusia 103 tahun umurnya. Kita ingat dalam pembahasan tentang fidyah, hadis atau riwayat dari Anas bin Malik, karena beliau usianya lanjut tidak kuat berpuasa, beliau membayar fidyah dengan cara mengumpulkan 30 atau mengumpulkan fakir miskin lalu membuatkan makanan untuk mereka. Dan beliau selain orang terkaya di kalangan sahabat Ansor, juga berumur panjang sampai 100 lebih, dan juga beliau memiliki 80-an anak. 80 anak. Ya, saya enggak tahu ini dari satu ibu atau lebih ya. Karena dalam riwayatnya saya belum baca, enggak tahu. Barangkali ada yang tahu. Apakah juga satu ibu bisa melahirkan 80 anak? Wallahu alam ya, saya enggak tahu. Karena yang didoakan Rasulullah, summa aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, bukan perbanyak istrinya gitu ya. Saya juga tidak tahu istrinya berapa. Yang jelas anaknya sangat banyak, dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh permintaan doa dari seorang ibu untuk anaknya. Dan juga ada satu kisah seorang buta datang kepada Rasulullah SAW meminta agar didoakan oleh Rasulullah untuk kesembuhan kedua matanya. Yang sempat Rasulullah tawarkan, kalau kamu tetap buta dan sabar, kamu dapat surga. Maka lelaki ini tetap meminta untuk didoakan oleh Rasulullah agar kebutaannya sembuh. Dan setelah itu Rasulullah memintanya berwudu, sholat 2 rakaat, lalu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang tersebut diberikan kesembuhan, bisa melihat saat itu juga. Dan juga ada seorang wanita hitam yang datang kepada Rasulullah SAW meminta doa dari penyakit ayan epilepsi yang dia derita. Minta Rasulullah berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan sakitnya. Maka Rasulullah juga menawarkan, beliau mengatakan, in sobarti walakil jannah, kalau kamu sabar dengan penyakit ayanmu itu, kamu dapat jatah surga. Ini sebuah kepastian, ini dalil bahwa wanita ini kalau sabar dengan penyakitnya, maka dia pasti masuk surga. Dan kalau tidak, kamu akan saya doakan. Maka wanita ini mengatakan, saya memilih untuk sabar wahai Rasulullah karena ingin masuk surga. Namun saya tetap minta doa kepadamu wahai Rasulullah, kalau saya ini sedang kumat, minta tolong doakan kepada Allah agar aurat saya terjaga, tidak tersingkap. Luar biasa. Lebih memilih surga, padahal peluang waktu itu minta doanya Rasulullah insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini contoh-contoh beberapa orang yang meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kisah lain yaitu sahabat Umar di masa pemerintahan beliau ketika beliau meminta doa Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi musim kering yang berkepanjangan, maka sahabat Umar meminta doanya Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah menurunkan hujan. Setelah berdoa, baru saja keluar dari pintunya Abbas, hujan sudah turun dengan derasnya. Ini contoh-contoh bahwa memang dibolehkan meminta doa orang lain, namun bukan berarti kita meninggalkan berdoa sendiri. Yang pertama, boleh kita meminta doa orang lain dengan syarat kita sendiri memperbanyak doa, sinkron antara doa kita dengan orang lain. Ada juga orang yang malas berdoa, mengandalkan orang lain, doanya orang lain. Dia tetap berdoa kepada Allah dan meminta doa orang lain, dibolehkan. Dengan syarat dia sendiri terus berdoa. Yang kedua, dia tidak menggantungkan harapannya kepada orang tersebut, karena akan mengurangi ketawakalannya kepada Allah. Yang ketiga, niatkan bahwa minta doa seseorang juga adalah kebaikan bagi orang yang kita mintai tersebut. Maka jika hal ini dilakukan, maka dibolehkan untuk meminta doa orang-orang yang kita anggap soleh. Bahkan ini termasuk salah satu bentuk wasilah atau tawassul dalam berdoa, yaitu minta doanya orang-orang soleh yang masih hidup bukan yang sudah meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, maka doa yang kita panjatkan, kita tambahkan dengan minta doa orang lain yang kita anggap soleh, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Plus tambahan lagi, kita sangat berharap dengan doanya para malaikat. Karena para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk-makhluk yang memiliki kelebihan. Kenapa kita juga punya harapan agar malaikat mendoakan kita? Yang pertama, karena malaikat itu adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 26. Allah menyatakan wa qalu takhadar rahmanu walada subhanahu bal ibadum mukramun. Mereka berkata, itu orang-orang musyrik mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Pengasih itu memiliki anak. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat itu adalah ibadum mukramun. Malaikat-malaikat Allah itu adalah makhluk-makhluk yang mulia. Dulu orang-orang musyrikin Mekah meyakini bahwa malaikat-malaikat Allah itu berjenis kelamin perempuan. Dan mereka mengatakan mereka adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membantah, wa qalu takhadar rahmanu walada subhanahu bal ibadum mukramun. Allah Maha suci dari itu semua. Para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat tidak berjenis kelamin, walaupun beberapa kali malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam wujud manusia sebagai laki-laki. Begitu pula malaikat yang diutus kepada Nabi Ibrahim, yang lanjut diutus kepada Nabi Lut, yaitu 2 orang malaikat berwujud 2 orang laki-laki. Saya belum pernah menemukan satu dalil pun malaikat menampakkan dirinya dalam wujud seorang gadis gitu ya, wanita enggak. Ya. Malaikat Jibril seringkali menampakkan wujud sebagai manusia dalam wujud itu sahabat Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam momen yang lain malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam wujud manusia dengan manusia yang tak dikenal. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, hadis Jibril, di mana para sahabat ketika duduk bersama Rasulullah, datang malaikat Jibril yang waktu itu para sahabat maupun Rasulullah tidak tahu kalau itu malaikat Jibril. Jadi sebenarnya kejadiannya waktu itu Rasulullah pun belum tahu kalau itu malaikat Jibril. Seandainya Rasulullah pun tahu, pasti mengabarkan, wahai para sahabat, ayo kumpul, ini ada malaikat Jibril gitu. Ayo kita kenalan. Rasulullah nggak seperti itu, karena Rasulullah sendiri tidak tahu.
Dalam hadis tersebut di ujung hadis sahabat Umar mengatakan bahwa kami duduk dalam waktu yang cukup lama, ya. Rasulullah pergi dan kami duduk cukup lama, lalu Rasulullah datang lagi lalu bertanya kepada kami, ya, atadruna manisail, tahukah kalian siapa yang tadi bertanya itu? Maka sahabat Umar mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu Rasulullah mengatakan huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah malaikat Jibril datang untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Itu setelah lama kepergian malaikat Jibril tersebut. Rasul baru mengatakannya. Itu artinya Rasulullah sendiri tidak tahu kalau itu malaikat Jibril sebelum diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis tersebut malaikat Jibril tidak mengatakan wahai Muhammad, aku ini Jibril, ya. Tidak ada. Sehingga para sahabat dan Rasulullah juga enggak kenal. Maka walaupun para malaikat termasuk malaikat Jibril ada kalanya berwujud seorang manusia dan itu laki-laki, kita juga tidak memastikan bahwa malaikat itu ada jenis laki-laki maupun perempuan. Yang Allah jelaskan ibadum mukramun, yaitu hamba-hamba Allah yang mulia. Maka bila hamba-hamba Allah yang mulia, tentunya kemungkinan besar doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sangat berharap dapat doanya para malaikat, karena para malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang selalu taat, tidak pernah maksiat. Luar biasa. Dari kalangan manusia saja kita sering menganggap berdasarkan pengetahuan kita, wah orang ini ahli ibadah, orang ini belum pernah saya temui bermaksiat. Walaupun sebenarnya bisa jadi di luar pengetahuan kita juga dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menilai lahiriahnya saja, orang ini soleh, taat kepada Allah, ahli ibadah, jenggotnya pewanjang, celananya cingkrang, wah ini stop lah ini. Gak pernah sekalipun saya mendengar kata-katanya yang buruk, gak pernah dia nyakitin orang, gak pernah saya memergokinya maksiat. Ini ahli ibadah, orang yang taat. Ini menurut pandangan kita. Tapi di luar sana kita juga tidak tahu. Tapi para malaikat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bermaksiat. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di antara sifat malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah maksiat, kata Allah. Allah sendiri yang menjelaskan. Tidak pernah membangkang, selalu taat, ya, dan melakukan apapun yang diperintahkan. Luar biasa. Memang disetting oleh Allah, diciptakan untuk taat kepada Allah. Tugasnya apapun, maka mereka para malaikat akan melakukannya sepenuh hati dan tidak akan melenceng. Tidak ada malaikat itu overlaps. Ini malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, terus merebut tugasnya malaikat Israfil. Nggak ada. Malaikat Israfil, saya kan sudah nganggur nih, sudah nggak nurunkan wahyu. Trompetmu tak selang, nggak ada. Ya tugasnya itu ya itu saja. Malaikat pencabut nyawa nggak akan cari kerjaan sampingan, nggak ada. Nyabut nyawa ya nyabut nyawa terus. Malaikat munkar dan nakir tugasnya menjadi wakil Allah untuk menanyai seorang di dalam kubur, ya tugasnya itu saja. Malaikat Malik dan Ridwan juga sama. Tidak ada yang mereka itu bertukar, bahwa ya sekali-sekali masuk aku jogo neraka terus. Tidak ada. Tugasnya itu luar biasa. Malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur setiap harinya 70.000, datang malaikat 70.000, besoknya ganti malaikat yang lain sampai hari kiamat. Tugasnya itu saja. Malaikat Sayyahun berkeliling nyari majelis-majelis taklim. Dia akan hanya fokus, kata Allah, tugasmu mencari majelis taklim. Malaikat yang lain untuk datang ke situ. Nggak akan ada malaikat itu melenceng, tiba-tiba menggok ke warkop, itu nggak ada. Ya ini bahasanya. Tugasnya nyari majelis taklim saja. Luar biasa. Ini para malaikat betul-betul disetting oleh Allah untuk taat terhadap apa yang mereka perintahkan, tidak akan melenceng sedikit pun. Termasuk malaikat pencatat amal,
Sebagaimana Allah berfirman, ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satupun ucapan yang meluncur dari lisan seseorang kecuali di samping kanan kirinya ada dua malaikat. Ya, raqib atid ini bukan nama malaikat ya. Insyaallah pendapat yang rajih sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, bahwa raqib dan atid itu adalah sifat bukan nama. Raqib artinya selalu mengawasi, atid yaitu tidak pernah absen. Ini yang luar biasa. Jadi nggak ada liburnya malaikat pencatat amal ini. Selalu mengawasi 24 jam, tidak akan pernah tidur. Tidak ada, ini saya istirahat dulu 1 jam tidak nyatat amal, tidak ada. Full 24 jam. Ya. Dan juga tidak atid, tidak pernah absen, nggak ada malaikat bikin SDR, surat dokter nggak hadir, nggak ada. Selalu hadir. Ini luar biasa. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, para malaikat itu makhluk yang mulia, yang dekat dengan Allah, kemudian tidak pernah maksiat. Seandainya ada orang yang menurut penilaian kita ini orang ahli ibadah, tidak pernah maksiat, kita mungkin juga akan minta doanya. Nah, bagaimana dengan malaikat yang ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah bermaksiat? Maka kesimpulan awal bahwa doa-doa para malaikat itu peluang dikabulkan sangat besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila kita termasuk orang-orang yang didoakan para malaikat, maka sangat beruntunglah kita. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita meminta doa dari seorang yang soleh dari kalangan manusia, kita bisa bertemu dengannya atau bisa telepon misalkan, bisa berkomunikasi, berinteraksi dengannya. Namun kalau kita ingin didoakan malaikat, kita punya keterbatasan karena mereka makhluk gaib, kita tidak bisa berinteraksi dengan mereka. Kalau bertemu dengan seorang yang soleh, kita bisa request, minta doa apa. Kalau malaikat tidak bisa request. Ya. Kepada seorang yang kita anggap soleh, kita minta. Misalkan seorang kiai-kiai, saya minta doanya panjenengan, semoga Allah senantiasa menambah umur saya, menambah rezeki saya, menambah anak saya, menambah ilmu saya, dan nambah-nambah yang lainnya. Ya. Terserah, minta apapun bisa. Tapi kepada para malaikat tentu tidak seperti itu. Ada batasan-batasan, namun dari batasan itu apa yang dimintakan dan didoakan malaikat adalah hal-hal yang sangat penting sekali. Doanya malaikat adalah hal-hal yang pokok dan mencakup semuanya. Maka doa malaikat akan kita dapatkan bukan dengan memintanya kepada para malaikat, tapi dengan amal-amal yang mana amal-amal tersebut telah disampaikan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mendapatkan doa-doa para malaikat, maka ada sebab yang harus kita lakukan, yaitu amaliyah-amaliyah tertentu yang menjadi sebab doanya para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Secara singkat diantaranya, saya singkat saja. Yang pertama, amalan yang menjadi sebab doanya para malaikat untuk kita, dan itu adalah doa kebaikan, karena tidak menutup kemungkinan juga termasuk ada doa keburukan. Yang dimaksud adalah doa kebaikan. Yang pertama adalah orang yang tidur di malam hari dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci dari hadas kecil, yaitu yaitu orang tersebut berwudu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, "Tahhiru hadhil ajsad tahharakumullah, fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malak la yanqalibu sa'atan minal laili illa qala Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahira." Rasulullah bersabda, sucikanlah jasad-jasad kalian, sucikanlah badan-badan kalian, semoga Allah mensucikan kalian. Karena tidak ada seorang pun hamba yang tidur di malam hari dalam keadaan bersuci, yaitu berwudu, melainkan ada satu malaikat yang akan bersamanya di dalam bajunya. Ya. Dan tidak ada satu momen pun ketika dia membalikan badannya, melainkan malaikat tersebut akan berdoa kepada Allah,
Allahumma gfir li abdik, ya Allah ampunilah hambamu ini. Doanya terbatas, memintakan ampunan, tapi ini sesuatu yang sangat penting. Bila Allah mengabulkan doanya, Masya Allah, diampuni dosa-dosa kita. Dan satu-satunya penyebab seseorang masuk neraka karena dosa. Satu-satunya penyebab seseorang masuk neraka karena dosa. Bila dosa kita diampuni, pasti tidak akan masuk neraka. Maka amaliyah di antaranya yang mengundang doanya para malaikat untuk kita, dalam hal ini doa kebaikan, adalah berwudu sebelum tidur. Tidur dalam keadaan suci, dalam arti saat sebelum tidur kita dalam keadaan suci. Kalau sudah tidur kita juga nggak tahu, kalau bisa jadi tentunya batal ya, karena memang salah satu pembatal wudu adalah tidur yang lelap karena tidak terkontrol ya tentunya. Tapi yang dimaksud adalah bersuci, berwudunya sebelum tidur ya, sebagaimana juga sunnahnya menghadapkan badan ke arah kanan, itu kan di awal. Setelah tidur kita juga nggak tahu ngadep kemana, bahkan bisa jadi awalnya kepala di utara, tiba-tiba bangun kepalanya di selatan, diputer, nggak tahu muter sendiri apa diputer istrinya ya. Tapi yang dimaksud adalah sebelum tidur, saat menjelang tidur kita menghadap ke arah kanan. Begitu pula dalam keadaan suci, maksudnya sebelum tidur. Ini poin yang pertama, amalan yang menjadi sebab didoakannya kita oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa kita sendiri ketika berwudu sebelum tidur juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Beliau bersabda, "Ma min muslimin yabitu ala dzikrin tahiran fayata'aru minal laili fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu iya." Tidaklah seorang muslim bermalam dalam keadaan zikir kepada Allah dan dalam keadaan berwudu, lalu ia bangun di satu malam dan berdoa kepada Allah dengan doa meminta perkara-perkara dunia maupun akhirat, kecuali Allah akan mengabulkannya. Sebelum tidur wudu, kemudian tertidur, lalu terbangun, lalu berdoa. Apakah minta perkara-perkara dunia ataupun perkara akhirat, Allah akan mengabulkannya. Ini salah satu keutamaan orang yang berwudu sebelum tidur. Dan ini sepertinya hal yang remeh dan sepele, tapi ini ternyata perkara yang besar. Maka ini harus menjadi kebiasaan dengan tentunya niat menjalankan sunnah Nabi SAW, yaitu bersuci, berwudu sebelum tidur. Sedikit lagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan doanya malaikat adalah orang yang duduk di dalam masjid menunggu waktu sholat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma qa'ada ahadukum yantadirus salata fi salatin malam yuhdits tad'u lahul malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu." Tidaklah seorang di antara kalian duduk menunggu sholat ya, kecuali, atau tidaklah seorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia dalam keadaan tidak batal wudunya, dalam keadaan suci, maka para malaikat akan mendoakannya, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah kasihanilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Doanya memang terbatas, tidak detail doa apa ya, tapi ini sudah mencakup. Kalau orang sudah diampuni oleh Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, ini sebuah kebaikan yang sangat besar. Itu orang-orang yang menunggu sholat setelah sholat dalam keadaan suci. Misalkan yang umum setelah maghrib menuju isya. Karena kalau habis subuh nunggu zuhur nggak kerja, okay? Kecuali yang iktikaf. Yang paling mudah adalah menunggu sholat isya setelah sholat maghrib dalam keadaan suci. Kalau batal, keluar lagi wudu, masuk lagi. Maka sepanjang waktu selama dia menunggu sholat, setelah sholat itu didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan doa,
Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Yang ketiga, orang yang berada di shaf paling depan dalam salat berjamaah. Ini adalah orang yang akan mendapatkan doa para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bara bin Azib. Beliau bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil muqaddam wal mu'adzinu yughfaru lahu mada sautahu wa yusaddiquhu man sami'ahu min rutabin wa yabisin walahu mithlu ajru man salama'ah." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang berada di shaf pertama, shaf yang terdepan. Walaupun ada rincian dari para ulama, termasuk juga shaf 1, 2, 3, terutama yang shaf ke-1, di mana Rasulullah memintakan ampunan kepada Allah untuk shaf pertama itu sebanyak 3 kali, shaf kedua 2 kali, shaf ketiga 1 kali. Maka dulu para sahabat Nabi berebut untuk berada di shaf awal. Bahkan dalam hadis yang lain, seandainya manusia tahu betapa besarnya pahala orang yang berada di shaf awal, mereka akan berebut dan akan mengundi, ya, rebutan, dan akan meminta kuota untuk jadi jamaah di shaf pertama. Maka Allah dan para malaikatnya bersolawat, ya, solawatnya Allah memuji hamba tersebut. Solawatnya malaikat adalah mendoakan kebaikan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berdoa, bersolawat pada orang-orang yang berada di shaf awal. Dan seorang muadzin diampuni dosanya, ya, kemudian juga dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluk Allah yang mendengar suara azannya sejauh dia azan, atau intinya semakin jauh jangkauan azannya, semakin banyak yang memintakan ampunan bagi muadzin tersebut. Kalau tahu keutamaan ini akan berebut dengan Mas Anto ini. Wah, saya aja yang azan, saya azan, mana Mas Anto ini? Ya, karena makhluk Allah yang kering maupun yang basah akan mintakan ampun. Jadi memang dianjurkan sekeras mungkin, baik suara muadzinnya maupun amplinya. Semakin tinggi desibelnya, semakin jauh jangkauannya, mungkin menaranya semakin tinggi, semakin banyak kebaikannya. Dan juga seorang muadzin itu akan mendapatkan pahala tambahan dari pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Masya Allah. Dia azan, kemudian dapat pahala azannya, dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluk Allah, kemudian juga dapat pahala azannya sendiri, dapat pahala sholatnya, dan juga pahala dari sholat-sholat orang-orang yang ada di situ. Ini sesuatu yang luar biasa. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara keutamaan seorang muadzin yang rutin azan itu diantaranya sudah dipastikan, atau paling tidak kemungkinan besar seorang muadzin kalau dia rajin azan, kemungkinan besar dia sholat di awal waktu dan berjamaah terus. Ada enggak muadzin Allahu Akbar terus pergi pulang, dicari sama jamaahnya, isi adzan di wonge gitu, enggak mungkin ya. Kemungkinannya pasti sholat berjamaah di situ dan di awal waktu, ya. Kecuali ada udzur setelah adzan dipanggil istrinya, anaknya sakit, ya pulang terpaksa misalkan. Tapi kemungkinan besarnya seorang muadzin pasti sholatnya di awal waktu dan berjamaah gitu. Maka keutamaan. Maka dalam hadis tersebut keutamaan shaf awal yaitu mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini baru sebagian dari amaliyah yang menjadi sebab doanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama orang-orang yang tidur dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua orang-orang yang duduk menanti sholat berikutnya, dan yang ketiga adalah orang-orang yang berada di shaf awal dalam sholat berjamaah. Dan masih ada amalan-amalan lainnya, diantaranya yaitu membaca amin berbarengan dengan imam ketika sholat berjamaah, maka malaikat pun akan mendoakannya. Termasuk juga amal lainnya adalah mendoakan saudaranya kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat tanpa sepengetahuan saudaranya. Maka di sampingnya akan ada malaikat yang mengatakan amin walaka bimithlin. Amin, kabulkanlah ya Allah, dan bagimu juga semisal dengan doa untuk saudaramu. Maka sebenarnya kalau kita punya keinginan, punya hajat, saya ingin apa, doakan orang lain.
maka di situ ada malaikat dengan syarat orang lain yang kita doakan tidak tahu. Kita ingin dapat rezeki yang lancar, barokah, doakan saudaranya, ya Allah berikanlah rezeki yang banyak, melimpah, barokah bagi si fulan. Maka di situ malaikat mendoakan amin wala kami mislim. Terus pingin lagi apa? Pingin apa saja? Ya. Saya tuh pingin mulai tertawa ya. Pingin nambah, ya doakan orang lain. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Yugo nambah rezekinya. Nah, misalkan begitu ya Pak ya. Ini di belakang dengar Pak. Ya, contoh saja ini. Apapun yang kita inginkan, doakan untuk orang lain tanpa sepengetahuannya. Dan ini juga akan memberantas penyakit hasad yang ada dalam diri kita dengan sering mendoakan saudaranya. Apalagi saudaranya memiliki usaha yang sama dengan kita. Ini ada match-nya apa ya, masih berkaitan ya. Saudara kita punya usaha sama dengan kita doakan ya Allah mudah-mudahan usaha saudara saya itu lancar, laris, barokah, maka usaha kita pun akan laris, barokah insya Allah. Ini akan menghilangkan penyakit hasad di antara kita semuanya. Maka inilah Bapak Ibu jamaah sekalian sebagian dari amalan-amalan yang menjadi sebab doanya para malaikat untuk kita semuanya. Maka yang terakhir tentunya setelah kita mengaji bareng, kita berusaha secara maksimal untuk bisa mengamalkannya. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita diberi kemudahan untuk mengamalkan apapun yang kita ilmui, dan semoga Allah berikan anugerah ilmu yang bermanfaat. Demikian semoga bermanfaat dari awal hingga akhir. Bila ada salah ucap dan salah sikap, saya mohon maaf yang sebelumnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.